warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair wa kaifa halukum ana ustazah. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu tentang pembelajaran ta'lim muta'allim, yaitu masih tetap tentang tawakal. Silakan lihat di kitabnya pada halaman 36 dan yang kitab yang satu lagi itu pada halaman 41. Tugasnya itu seperti biasa, kita akan menerjemahkan kemudian mengasih baris di kitab masing-masing ya Ustazah. Silakan perhatikan kitabnya. Ustazah, sekarang kita terjemahkan, dan terjemahnya juga sama seperti yang kemarin-kemarin ya, karena ada juga yang belum mengetahui bagaimana cara menerjemahkannya. Contohnya di sini, wahakada yang bagi, maka ini adalah dan demikian, maka di sini ditulis demikian, gitu. Dan yang bagi semestinya, maka di sini ditulis juga semestinya, begitu sampai akhirnya ya. Nah, kita terjemahkan lagi, wahakada, dan seperti itu, yang bagi semestinya lil faqihi, bagi seorang ahli fiqih, ayyastagila bihi, bahwa menyibukkan dengannya apa, fikihnya gitu, menyibukkan hatinya dengan fikihnya, fi jami'i awqatihi, pada sekalian waktunya. Jadi di sini kalau seumpamanya dia ahli fikih, maka dia harus menyibukkan hatinya kepada fikihnya gitu. Fahina idin, demikianlah, yajidu, dia memperdapati lazatan azimatan, kelezatan yang besar. Waqila, dan diriwayatkan, ruya Muhammadun fil manami, bahwa Muhammad pada waktu tidurnya, dalam mimpinya, ba'da wafatihi, setelah wafatnya, faqila lahu, maka dikatakan baginya atau ditanya baginya, kaifa kunta fi halin nazai, bagaimana engkau dalam pada ketika nyawamu dicabut. Faqala, maka dia berkata, kuntu muta'ammilan, aku membayangkan, fi mas'alatil makatibi, pada persoalan hamba makatib. Falam ash'ur bi khurujuruhi, sehingga tidak aku rasakan nyawaku telah terlepas. Waqila, dan dikatakan, annahu qala, bahwasanya berkata yang lain, fi akhiri umrihi, pada akhir umurnya Nabi Muhammad ya, sagolani masailul makatibi, masalah-masalah hamba makatib menyibukkan diriku, anil isti'dadi lihadal yaum, hingga tidak aku persiapkan diriku untuk hari itu. Wa innama qala, dan berkatakan dan bahwasanya berkata qala dalika, berkata demikian, tawadduan, adalah sifat tawaddu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika dia mau meninggal pun dicabut nyawanya, saking sibuknya dia dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa umatnya ke jalan yang benar, dan bagaimana caranya supaya umat manusia itu menyembah Allah, maka yang dipikirkannya adalah hambanya, yaitu hamba makatib begitu. Maka itulah salah satu sifat tawadu Nabi Muhammad SAW. Jadi sama dengan kita, apabila kita memang pekerjaan kita adalah menuntut ilmu, maka kita tawakalkan diri kita untuk menuntut ilmu. Kita sibukkan hati kita hanya untuk menuntut ilmu, jangan memikirkan yang lainnya. Itu ya anak-anak ustazah. Dan kita lanjutkan selanjutnya. Kita lanjutkan dengan faslu fi waqtu tahsili, fasal pada waktu belajar. Qila waqtu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, katakan waktu belajar itu waktu belajar dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya ini dari mulai kita kecil sampai meninggal, begitulah
kita menuntut ilmu. Jadi jangan pernah merasa bosan atau merasa bahwa ilmu kita itu sudah banyak atau sudah lama kita menuntut ilmu. Bahkan di sini diwajibkan bahwa menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Karena kenapa? Semakin lama kita menuntut ilmu itu semakin banyak yang tidak kita ketahui. Dakhala Hasanu bunu Ziyadin fi tafkihi wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sanatan fa'afata ba'da dalika 40 sanatan. Hasan ibnu Ziyad belajar ilmu fikih dan dia baru ketika itu berumur tamanina sanatan 80 tahun. Walam yabit 'alal firashi dan dia tidak tidur di atas ranjangnya arba'ina sanatan selama 40 tahun. Fa'afata dan dia menjadi mufti ba'da dalika arba'ina sanatan setelah itu ketika 40 tahun. Jadi Hasan ibnu Ziyad ini adalah dia murid dari Abu Hanifah rahimahumullah. Jadi si Hasan ini adalah salah satu ulama fikih, murid dari Abu Hanifah, yang mana selama dia baru belajar ilmu fikih itu pada usia 80 tahun. Dia belajar waktu itu selama 40 tahun dia tidak pernah tidur di atas ranjangnya begitu. Dan dia selama itu selama 40 tahun ke depannya kemudian dia menjadi mufti. Mufti itu apa? Orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad dengan syarat menguasai ilmu fikih. Begitu, itu yang dinamakan dengan fatwa. Wa abdulu awqati syarhus syababi. Dan seabdul waktu belajar itu yaitu ketika waktu muda. Wa waktu sahari wa bainal isya'aini, dan waktu sahar dan di antara maghrib dan isya. Jadi waktu asyaraini itu adalah waktu maghrib dan isya. Di situ adalah waktu paling mulia atau paling lebih utama ketika belajar. Kenapa? Di antara maghrib dan isya itu lebih mudah menangkap ilmunya dan mudah masuk ke dalam otak kita apa yang kita hafal tersebut dan apa yang kita pelajari tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan wayam bagi ayyastagriko. Kemudian Ustazah minta tugas yang minggu lalu, tugas sekarang dan minggu-minggu sebelumnya. Yang belum mengirim silahkan kirim ke WA Ustazah. Dan yang belum mempunyai kitab silahkan beli kitabnya, karena nanti ujian tidak mungkin tidak mempunyai kitab, karena semuanya ujiannya nanti diambil dari kitab Ta'limu Ta'lim ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.